Assalamualaikum, di video kali ini kita akan belajar tentang teknologi BioBriquette. Sebelum masuk ke materi silakan klik like, share dan subscribe, terima kasih. Biomasa. Biomasa adalah sejumlah unsur alam, bahan organik, yang tersedia yang mengandung baik secara langsung atau tidak langsung energi dari cahaya matahari oleh proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Dalam pemanfaatannya sebagai bahan bakar, biomasa dapat dimanfaatkan langsung sebagai bahan bakar misalnya kayu bakar, atau diolah terlebih dahulu dalam bentuk lain dengan memberikan beberapa perlakuan misalnya diolah menjadi arang kayu atau bioarang. Dapat diperbaharui, mudah diperoleh di mana-mana, memiliki nilai kalor yang relatif tinggi yaitu kurang lebih 4.000 kal per kilogram, harganya relatif lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Kelompok biomasa meliputi limbah pertanian, limbah perhutanan, limbah agroindustri, kotoran binatang, dan tanaman air. Biomasa merupakan salah satu energi alternatif yang memiliki sifat dapat diperbarui renewable energy, dan banyak tersedia di alam. Beberapa contoh biomasa antara lain kulit kelapa, ampas tebu, tongkil jagung, sekam padi, jerami padi, kulit kopi, tempurung kelapa dan serasa dedaunan misalnya daun tebu. Arang merupakan bahan padat yang berpori dan merupakan hasil pengarangan bahan yang mengandung karbon. Sebagian besar pori-pori arang masih tertutup oleh hidrokarbon, tar, dan senyawa organik lain yang komponennya terdiri dari karbon tertambat, fixed karbon, abu, air, nitrogen, dan sulfur. Bioarang adalah arang salah satu jenis bahan bakar, yang dibuat dari aneka macam bahan hayati atau biomasa, misalnya kayu, ranting, daun-daunan, rumput, jerami, dan limbah pertanian lainnya. Bioarang ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak kalah dari bahan bakar sejenis yang lain. Briquette adalah bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang melalui proses karbonasi kemudian dicetak dengan tekanan tertentu baik dengan atau tanpa bahan pengikat, binder, maupun bahan tambahan lainnya. Bahan-bahan utama pembuat briquette umumnya mempunyai ukuran partikel kecil berbentuk serbuk, sebagai contoh serbuk batubara muda, serbuk gergaji, sekam, limbah pertanian, limbah kehutanan, ampas atau arang, dan sebagainya. Pengelompokan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan briquette dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sersa dedaunan, ranting kecil, pecahan dahan, sekam, serbuk gergaji, dan sebagainya. 2. Pengarangan. Pengarangan atau karbonasi adalah suatu proses untuk menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam briquette yang apabila dibakar akan membentuk asap dan mengganggu lingkungan. 3. Pencampuran dan penghalusan. Semua arang dari masing-masing jenis bahan dicampurkan kemudian dihaluskan dengan cara dipukul-pukul atau dengan menggunakan alat sampai hancur. Dalam pembuatan briquette, serbuk arang harus diperhatikan kehalusannya. Biasanya ukuran serbuk antara 40 sampai 80 mes. 4. Pembuatan dan pencampuran perekat arang yang sudah hancur kemudian dicampur dengan sedikit perekat agar bahan campuran dapat digumpalkan. Dengan pemakaian perekat, maka tekanan yang diperlukan akan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan briquette tanpa memakai bahan perekat. 5. Pencetakan briquette dilakukan dengan pemberian tekanan menggunakan alat kempa. Pemberian tekanan pada briquette dapat mengakibatkan pemadatan atau pengecilan volume sehingga luas persinggungan atau luas kontak diperbesar dan memungkinkan terjadinya ikatan antar partikel yang lebih baik. 6. Pengeringan. Suhu dan waktu pengeringan yang dipergunakan dalam pembuatan briquette tergantung dari kadar jumlah air campuran dan mesin pengering. Suhu pengeringan yang umum dilakukan adalah sebesar 60 derajat Celcius selama 24 jam. Tujuan dari pengeringan adalah agar briquette menjadi kering dan kadar airnya dapat disesuaikan dengan ketentuan kadar air briquette yang berlaku. Pengeringan dapat dilakukan dengan bermacam-macam alat seperti kiln, oven atau penjemuran. Parameter kualitas briquette. 1. Kalori. Nilai kalori briquette sangat berpengaruh pada efisiensi pembakaran briquette. Makin tinggi nilai kalori briquette, makin bagus kualitas briquette tersebut karena efisiensi pembakarannya tinggi. 2. Kadar air briquette. Yang berkadar air tinggi akan membutuhkan udara lebih banyak untuk mengeringkan briquette tersebut sehingga briquette sulit terbakar. 3. Kandungan zat terbang volatile matter.
Volatile matter adalah bagian dari briquette di mana akan berubah menjadi volatile matter produk, bila briquette tersebut dipanaskan tanpa udara pada suhu lebih kurang 950 derajat Celcius. Untuk kadar volatile matter tanda kurang lebih 40% pada pembakaran akan memperoleh nyala yang panjang dan akan memberikan asap yang banyak. Sedangkan untuk kadar volatile matter rendah antara 15-25% lebih disenangi dalam pemakaian karena asap yang dihasilkan sedikit. 4. Kadar abu. Semua briquette mempunyai kandungan zat anorganik yang dapat ditentukan jumlahnya sebagai berat yang tinggal apabila briquette dibakar secara sempurna. Zat yang tinggal ini disebut abu. Abu briquette berasal dari clay, pasir dan bermacam-macam zat mineral lainnya. Briquette dengan kandungan abu yang tinggi sangat tidak menguntungkan, karena akan membentuk kerak. 5. Kadar karbon. Nilai kadar karbon diperoleh melalui pengurangan angka 100 dengan jumlah kadar air kelembaban, kadar abu, dan jumlah zat terbang. Briquette yang bermutu baik sebagai bahan bakar memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tidak berasap dan tidak berbau. Di mana asap ini dapat dikurangi dengan melakukan karbonisasi atau menggunakan perekat yang tidak berasap dan mampu menyerap bau. 2. Mempunyai kekuatan tekan lebih dari 6 kg per cm persegi sehingga tidak mudah pecah saat dipindah atau diangkat. 3. Mempunyai suhu pembakaran tetap 350 derajat Celcius, dalam waktu yang lama, 8-10 jam. Lama pembakaran dalam suhu tetap 350 derajat Celcius, dapat diusahakan dengan mengatur pemasukan udara dalam batas tertentu akan memperlama waktu pembakaran tanpa menurunkan suhu. 4. Gas hasil dari proses pembakaran tidak mengandung CO yang tinggi. 5. Tidak mengotori tangan, tidak cepat terbakar, dapat menyala terus tanpa dikipas dan tidak memercik. Bahan perekat. Bahan perekat organik adalah bahan pencampur pada pembuatan briquette yang dapat merembes ke dalam permukaan dengan cara terabsorpsi sebagian ke dalam pori-pori atau celah yang ada, antara lain seperti molase dan larutan kanji, pati tapioka. Bahan perekat anorganik adalah bahan pencampur pada pembuatan briquette yang berfungsi sebagai perekat antar permukaan partikel-partikel yang tidak reaktif inert, dan berfungsi sebagai stabilizer selama pembakaran, antara lain seperti tanah liat. Tujuan pencampuran perekat adalah untuk memberikan lapisan tipis dari perekat pada permukaan partikel bahan. Dengan pemakaian perekat, maka tekanan yang diperlukan akan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan briquette tanpa memakai bahan perekat. Semakin besar jumlah pengikat, maka semakin meningkatkan kekuatan dari briquette sampai batas tertentu. Untuk bahan baku yang sudah menjadi arang, persentase pengikat dalam briquette kurang lebih 5%. Sedangkan untuk bahan baku yang masih mentah bisa mencapai 30%. Pemberian bahan perekat bertujuan untuk menarik air dan membentuk tekstur yang padat atau menggabungkan dua substrat yang akan direkatkan. Kekuatan rekat dipengaruhi oleh sifat perekat, alat yang digunakan, serta teknik perekatan. Pemberian tekanan di samping akan memberikan kekuatan rekat yang kuat, juga meratakan bahan pada permukaan dan memasukkan perekat tersebut dalam pori-pori bahan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penggunaan bahan perekat antara lain daya serap terhadap air, harga, serta kemudahan mendapatkannya. Bahan tambahan adalah bahan pencampur pada pembuatan briquette yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti kapur untuk menangkap emisi gas SO2. Penambahan kapur yang optimal pada briquette adalah 2-4%. Briquette akan memiliki ketahanan terhadap kelembaban dan meningkatkan kekuatan mekanik serta dapat mengikat senyawa biomasa untuk mempercepat atau mempermudah proses pembakaran dan menyerap emisi gas SO2. Sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see?
lights off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on,